Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ma'ruf di acara Real Thinker Institute, sebuah komunitas intelektual lintas interdisipliner yang selalu berusaha menyajikan yang terbaik buat para audiens sekalian. Pada pagi hari ini saya kedatangan seorang Tutup pintu. ibu, ya, seorang ibu namanya adalah Nova Diana. Mohon maaf Ibu, bisa dihidupkan audionya? Ibu Nova, audio. Yes, 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 Oke. yes. Gimana kabarnya Ibu Nova Diana? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah dahsyat luar biasa biasa ya. Kalau Oke. saya setiap ngomong kayak gini harus selalu semangat ya sama Bapak nih. Oke, makasih Ibu. Jadi teman-teman, Ibu Nova Diana ini adalah founder Amanah Uang Bijak, Fellow HS Partner, dan juga Islamic Financial Planner, IBFIM Malaysia, Certified Financial Planner, FPSB Indonesia, Associate Estate Planning Practitioner, IPPL, SING, kemudian Qualified Financial Educator, Certificate Sakinah Finance Trainer, License Master, Practitioner of NLP, Certified Professional ESQ, Senior Agency Director Prudential Syariah. Ya, udah banyak sekali nih. Jadi tidak asing lagi Ibu Nova ini adalah seorang financial planner ya. Nah, tema kali ini adalah tentang pinjol dan problem anak-anak milenial. Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah anak-anak milenial yang konsumtif di antara anak-anak kita ini terjerat pinjol. Nah, ini kan perlu diselesaikan agar tidak jadi korban lagi. Nah, sekedar sebagai informasi, ya, pinjaman perseorangan macet kurang lebih 90 hari pinjol. Saya dapat data ini dari Kompas. Jadi total peminjam itu totalnya adalah 1T, ya, pria 607,7 M, perempuan 479,2 M, rentang usianya adalah 19 tahun, 1,7 M, 19 sampai 34 tahun, 655,7 M, kemudian umur 35 sampai 54, 402,1 M, dan usia 54, 27,4 M. Nah, Ibu Nova, jadi kira-kira ini pinjol itu apa ya? Dan kemudian nanti kita masuk pada persoalan ala anak milenial, kenapa mereka bisa terjerat pinjol. Pinjol ini sebenarnya apa, Bu? Menurut Bu Nova? Pinjol ini kan lebih kepada bentuk aplikasi yang bisa mudah diakses dalam genggaman. Jadi Hmm. kalau dulu orang utang mungkin sama temen Pak, sama keluarga, sama orang tua. Nggak Hmm. dipulangin bisa ngilang nih, bisa ngumpet nggak ketemuan gitu ya kalau ditagih. Tapi kemudian sudah beralih periode zaman sekarang ini efek digitalisasi juga. Kemudahan-kemudahan yang diberikan tanpa perlu banyak dokumen dan berkas, nggak perlu datang ke sebuah tempat dan spesifik. Pinjol, kalau dari singkatan kita bisa lihat pinjaman online. Ini kemudahan fasilitas meminjam uang dalam genggaman. Ya, jadi menjadi tren karena kemajuan teknologi juga nih. Dulu kalau kita minjam istilah meminjam ini mungkin kepada teman, kepada kerabat, kepada orang tua. Kalau belum bisa kembalikan, ya paling beban moral aja nggak berdampak terlampau, nggak ketemuan gitu ya. Tapi efek pinjol ini sebenarnya menjadi konotasinya jadi destruktif karena salah guna nih Pak. Kalau Hmm. pinjaman sebenarnya nggak ada masalah sih kalau dipakainya Hmm. dengan bijak. Tapi Hmm. pinjol menjadi paradigma yang menjadi kurang positif karena dampak negatif lebih banyak yang belakang kita sorot nih. Tadi kayak data yang dibacakan OJK sampai lakukan riset gitu ya dan menjadi aware juga ada concern kita akhirnya banyak lakukan literasi tuh ke kampus-kampus, ke komunitas, ke milenial. Karena kalau kita ngomongin asalnya ini hutang sebenarnya, Hmm. hutang buruk, Hutang tanpa agunan. Ya. tanpa agunan. Ya, jadi Hmm. memudah fasilitasnya nggak perlu datang ke instansi, ke perbankan, dokumennya juga simpel dan pencairannya bisa dalam hitungan menit loh Pak. Itu Hmm. dia bisa 24 jam loh, Terus 24 jam.
Tujuh. Kira-kira itu kisarannya berapa, Bu? Uang yang Ya, bisa dipinjamkan itu? ya mungkin dia bisa 2, 3, 5 juta. Paling tinggi dia biasanya ngelihat kalau udah punya riwayat sebelumnya dia bisa nambahkan lagi gitu. Tapi karena biasanya kalau saya lihat berdasarkan edukasi yang saya lakukan di masyarakat, pinjol ini repotnya itu buat bayar utang lagi masalahnya. Atau Hmm. bayar kebutuhan mendadak yang nggak direncanakan. Atau buat Hmm. gaya hidup, nonton Hmm. konser misalnya. Atau FOMO nih, FOMO itu fear of missing out ya. Kalau anak-anak muda sekarang itu, wah dia gadgetnya kayak kekinian, saya pengen juga dong. Kayaknya nggak Hmm. nonton konser, nggak ikutan, nggak kekinian deh. Jadi sebenarnya secara kemampuan keuangan belum 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 berdaya, tapi ingin kelihatan bergaya, itulah yang terjadi. Segala sumber dana akhirnya diberdayakan, gitu ya. Pinjolnya jadi opsi kayaknya yang paling menarik, menggoda karena paling cepat. Kalau Hmm. minjem ke orang kan lama, kayaknya malu kalau pinjol diem-diem gitu. Itu yang jadi fenomena sekarang sih kayaknya Pak Maruf. Jadi peminjam itu tidak terlalu memperhatikan kemampuan bayar, ya, asal punya HP mungkin ya, itu langsung Ya, dipinjemin atau bagaimana? Sejauh mana itu kemudahannya itu, Bu? ya dia biasanya cuma butuh ID aja kan. Makanya para pelajar juga bisa gitu. ID, Hmm. kemudian dia rentangnya berapa, karena kan cicilannya bisa murah ya. Jadi dia berpikir bisa melakukan itu gitu loh. Jadi makanya kredit macetnya sampai di atas 44%. Hmm. Kalau misalnya pinjolnya ilegal lagi, nggak terlalu penting dokumennya, yang penting keluarin duit dulu aja gitu loh. Bahkan sekarang ada modus modus penipuannya begini Pak, salah transfer, hati-hati nih Hmm. salah transfer, terus tiba-tiba ada yang telepon, Bu, saya salah transfer uangnya ke rekening Ibu tadinya ini screenshotnya, tolong dipulangin ke saya ya. Saya pernah dengar berita ini nih. Ternyata Hmm. ada pinjol yang menggunakan nama saya yang dipakai orang lain, besok kan udah ditagih. Jadi Hmm. saking bisa datanya sesimpel itu bisa disalahgunakan. Ada macam-macam modus, orang pintar jadi ngaco. Ini jadi Itu banyak. peminjam, peminjam pinjol itu atau oknum di luar peminjam itu? Bisa menjadi peluang juga buat orang yang pintar menggunakan data, dia bisa meminjam gitu. Tapi kan Hmm. harus ditransfer ke rekening orang yang tertera yang dipakai datanya dong. Gimana caranya bisa Hmm. ngambil dengan salah transfer tadi. Jadi dampaknya terhadap kreativitas tanda kutip yang mengarah kepada disruptif itu jadi luas nih Pak. Nggak cuma Hmm. sekedar pinjol judulnya, tapi dampak samping Tapi latar kalau dari belakangnya. hitungan ya Bu ya, kalau dari hitungan yang macet tadi 40% itu kalau dari sisi peminjam, katakanlah itu ada suatu perusahaan, kira-kira apa untung gitu Bu kalau kredit macet? Yang segitu gitu. Sebenarnya kalau lembaga ini dia punya standar yang nggak balik itu seberapa. Kalau tinggi, karena dia kan mengejar jumlah dulu Pak, dirata-ratain kan gitu. Makanya untuk menagihnya pun sekarang ini berdampaknya nggak cuma sekedar gimana cara bayarnya, itu Hmm. dampaknya lebih kepada teror sosial juga. Jadi kalau dia nggak mau bayar ini, datanya bisa nyebar kemana-mana, bocor gitu kan, dan Hmm. efek psikologisnya lebih sadis lagi. Nah, cuman kalau lihat Oh. tadi rentang 19 sampai 34 tahun, itu usia awal produktif, Hmm. yang dia kepengen macam-macam, keuangannya belum cukup, ketika terjadi musibah atau kebutuhan mendesak misalnya, atau yang lebih parahnya lagi mendesaknya karena kebutuhan gaya hidup, mendesak yang dibuat-buat itu, bukan mendesak karena musibah gitu ya. Hmm. Ini sebenarnya kalau diurutin ujung benang merahnya sih Pak, simpel, kurang pemahaman tentang manajemen keuangan. Hmm. Kalau saya boleh berbagi, awal pinjol itu terjadi, ini nggak cuma pinjol judulnya, walaupun judul kita pinjol. Karena saya banyak melakukan check up dengan orang-orang yang kelihatan punya uang pun, saya malah punya data bahwa pinjaman terbesar juga terdapat pada pengajar, guru-guru. Karena saya Hmm. baru sharing soal di SMK nasional gitu. Ini tertinggi nih peminjamnya juga. Kenapa? Karena Sebentar pendapatannya Bu, ini nggak sebentar Bu. semua. Itu guru honorer atau PNS nih? Saya kemarin tuh megang guru, datanya saya sampai sharing nih di grup komunitas guru. Saya minta minta mereka memberikan. Kalau disebut dengan guru di sini, menariknya bukan seberapa besar income mereka. Karena kaitannya honor dengan PNS, kesannya PNS income-nya banyak karena ada sertifikasi, betul nggak? Hmm. Pak, faktanya ketika saya cek di lapangan, cek itu pakai financial check up soalnya. Hmm. Jumlah porsi hutang mereka ini besar sekali. Karena cuma boleh itu ambang hutang dan pendapatan kita tuh cuma 30%. Ini Hmm. ada yang sampai 70% loh. Hmm.
Jadi Tu- mereka berhutang untuk menutupi 70%. hutang. Iya, ada yang 60%, 70% untuk berhutang. Jadi kalau ada Hmm. pinjol lagi, pinjamannya nggak cuma satu, Pak. Hmm. Mungkin Jadi kalau pinjol orang satu, kaya, pinjol dua, pinjol tiga gitu. yes, itu yang bikin stres. Hmm. Awalnya mungkin cuma satu, menutupi yang satu. Belum kebayar, deadline yang kedua terjadi. Akhirnya gali lubang, tutup Tutup lubang lubang. awalnya. Hmm. Lama-lama gali lubang, tutup empang. Karena nggak ketutup gitu loh. Jadi Hmm. banyak yang depresi karena itu. Dan itu sangat mengganggu mental health mereka juga gitu loh. Tapi Saya banyak lagi. fenomena peminjam itu kan sebenarnya sudah lama ya Bu ya. Jadi minjam minjam sebanyak mungkin untuk menutupi kebutuhan gitu kan. Jadi bisnisnya memang meminjam. Bisnisnya memang meminjam dan peminjam itu tergoda untuk berbisnis yang bisa diharapkan dari meminjam itu. Kan hanya muter aja kan. Nutup sini, Ya, pinjam sini, nutup sini, pinjam sini kan gitu. Nah, itu betul, juga jadi betul. problem juga kan ya. Betul. Nah, Jadi yang kalau saya secara psikolog, yang saya mau bahas itu pertama sebelum ke korban ya Bu ya. Sebenarnya fenomena pinjol ini ya menurut Ibu itu dihentikan atau diregulasikan atau bagaimana? Karena memang ini kan kemudahan teknologi gitu loh. sebenarnya kalau bisnis peminjaman atau kredit ini kan sangat membantu, Pak. Kalau Hmm, tepat guna. tepat Betul nggak? guna. Jadi ada Hmm, tiga klasifikasi hutang nih. Kalau orang kaya berhutang, itu untuk berinvestasi dan berbisnis. Mereka hmm, udah ukur. Let's say bank kasih saya bunga 12% bagi hasilnya dari pinjaman. Tapi saya berbisnis 30%. Selisihnya itu untuk kumulasi saya punya bisnis dan aset, bukan ekspansi itu. Bagi hmm, pebisnis berhutang itu biasa. hmm. Nah, yang kedua, ini yang menengah. Dia Menengah. berhutang untuk gaya hidupnya, Hmm, hutang konsumtif. Kalau yang bawah, itu berhutang untuk menutupi hutangnya. Jadi ini kalau yang tadi parah nih. pertanyaan Pak Maruf, ya itu udah, itu yang bisa jadi yang Nah, jadi gelombang sejauh empang yang mana itu kita tuh. bahas yang pertama dulu? Sejauh mana itu pinjol ini ya di pelakunya itu adalah pebisnis. Karena kan rent peminjamnya kan sedikit itu. Kira-kira ini Ya, ada nggak nasabahnya yang betul-betul untuk bisnis gitu loh. ya mungkin pasti ada aja ya kalau dia usaha-usaha kecil yang baru memulakan gitu. Dia bingung sumber Jual dana dari bakso mana. misalnya kan, jual Ya, bakso. Hmm. yang baru-baru lah yang makanan mungkin cuma perlu modal sekian, nggak terlalu besar. Mereka mencoba. Kalau mereka bisa amanah mengelola itu dikembalikan nggak masalah. Kan tetap Hmm. ada yang banyak bayar. Yang Hmm. repot ini seneng ngutangnya nggak mau bayarnya gitu loh. Hmm. Jadi Artinya gini Bu, antara kalau kalau UKM ya, maaf saya hmm, potong UMM ya, UKM nih, misalnya mau mau bisnis jual bakso kan ada yang beli bakso, artinya ada pemasukan sehingga bisa nutup itu. Dari sisi ini is oke kan? Dari sisi utang, pebisnis, utang produktif itu utang utang produktif produktif, nggak karena ada utang masalah. produktif Jadi namanya pinjol ya nggak positif. masalah. Kita letakkan itu peminjam itu betul-betul menjadi dewa penolongnya bagi para UMK Ya, lah ya gitu. Cuman yang betul. yang yang perlu adalah yang perlu diwaspadai adalah yang menengah ke bawah ini ya. Yang menengah ke bawah, yang menengah untuk konsumtif. Lah ini milenial ini ya. Kita bahas yang milenial ini. Berarti kalau kalau untuk milenial untuk barang konsumtif sementara dia income-nya itu belum bisa menutup, artinya itu menjadi korban. Artinya pinjol jadi barang buruk bagi milenial. Kira-kira gimana ini? Untuk kita kita ngomongin yang Betul. tengah dulu ini. Hmm. Ya. Jadi sebenarnya hutang ini menarik ya Pak. Hmm. Itu kalau terkelola dengan baik jadi produktif. Tapi kalau Hmm. dipakai untuk konsumtif dan untuk gaya, itu yang bikin dia jadi nggak berdaya. Tadi Pak Maruf Hmm. udah ngomong. Jadi kalau ditarik dari ujungnya, dia tuh perlu sadar, perlu ada income kalau dia mau Hmm. membutuhkan gaya hidup atau gaya hidup. Hmm. Tapi kalau income yang nggak sesuai, dia nekat menuhin ini, itulah gapnya ditutupi dengan hutang sama dia. Betul Hmm. nggak? Ya. Jadi tingkat kesadaran sebenarnya bukan masalah pinjol yang salah. Dia juga kalau nggak digodain, nggak dipakai, nggak ada apa-apa sih gitu loh. Banyak Hmm. juga yang terbantu. Tapi Hmm. karena kurangnya pemahaman tentang mengelola uang, sumber pendapatan belum ada, pengeluarannya nggak terkendali, jadinya mereka menghalalkan tanda kutip segala cara. Pak, kalau Pak Maru pernah dengar yang menengah ya, yang Hmm. mahasiswa kena, Hmm. itu sampai ada tingkat kejahatan pidana yang dilakukan loh. Itu kena Seperti. pinjol juga. Pernah dengar nggak mahasiswa UI yang Hmm. ngebunuh adik kelasnya? Oh iya, 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 iya. Pernah itu. Itu karena dia punya pinjol. Dia Hmm. nggak tahu gimana ngelunasinnya, udah panik, udah bingung. Gara-gara Dan dia tahu pinjol dia adik bunuh kelasnya dia, orang.
Yes, dia ngeliat orang ini kayaknya punya potensi nih dari lihat dari laptopnya, dari handphonenya, dia berharap ATM bisa dikuras. Itu menjadi benar-benar mengganggu mental health-nya ketika dia udah depresi, ditagih. Karena kan cara bayar tagihnya bukan kayak nagih, tagihnya udah tagih teror. Debt Mm-mm. yang mereka tuh mungkin lebih sadis, bisa dibocorin datanya kemana-mana, bilangin sama temen lu suruh bayar, bla bla bla, dan tersebar datanya, jadi kan bikin depresi. Nah ini Hmm. karena sebenarnya ketidakmampuan untuk mengelola, kesadarannya juga belum paham. Jadi akarnya sebenarnya itu sih. Hmm. Apinya itu, adapun asapnya ke atas itu bisa bisa menjadi berbagai perspektif yang positif atau negatif tergantung cara pakainya sebenarnya kalau menurut saya. Jadi Karena kalau pinjol kalau legal kan kita OJK juga ada. kalau kita perhatikan ya kan antara usia produktif, konsumtif dan peminjam tadi. Ya, kita Oke. ngomongin yang paling atas dulu produktif ini. Kira-kira ya, ini kalau ada data kira-kira berapa persen sehingga itu memang keberadaan pinjol itu tetap tetap dibutuhkan kira-kira. Atau kalau misalnya tidak signifikan ya berarti kan keberadaan pinjol itu juga lebih banyak bahasa gampangnya lebih baik mudorotnya lah bagi para konsumtif, kaum konsumtif milenial itu dan juga dari gali lubang tutup lubang kan gitu. Kira-kira gimana, Bu? Yes. Artinya kalau kita lihat dari angka lebih dari 40% yang dia kena apa macet, berarti Mm-mm. 60%-nya kan terbantu sebenarnya. Karena memang dia punya kemampuan bayar, betul nggak? Iya. Ini tinggi banget sebenarnya 40%. Tapi Hmm. karena juga di bunga yang tinggi, dia bisa nutupin dari bisnisnya gitu loh. Kan bunganya sadis dia. Bisa hitung Hmm. harian bunga berbunganya, ampun-ampunan yang dibayar. Oh gitu Hutangnya ya. cuma sekian. Jadi bisnisnya dia itu hutangnya itu ketika dia hutangnya misalnya cuma 3 juta. Terus Dua bunganya tahun. berbunga lagi. Iya, Dua tahun bunga bisa. berbunga. Bunga berbunga itu bisa jadi puluhan juta, Pak. Itu yang bikin orang depresi. Hmm. Bunganya aja nggak kebayar sama dia, apalagi utang pokoknya. Jadi Hmm. kumulasinya itu yang sadis gitu. Kalau dulu mungkin kita bisa kenal dengan rentenir utang keliling, bank keliling. Misalnya Hmm. dia nyampein utang gitu ya. Tapi harus ditemui. Kalau sekarang lebih gampang karena diem-diem di kamar gitu, dia bisa pencet-pencet, tiba-tiba udah masuk tuh ke rekening dia. Jadi kalau menurut saya sebenarnya potensi masalah terbesarnya adalah di tingkat kesadaran dan pemahaman orang tentang uang itu sendiri dan bagaimana mengelolanya. Jadi bukan bukan peminjamnya ya. Bukan 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 dari pinjolnya, tetapi dari nasabahnya. Kira-kira Iya gitu. dong, iya Hmm. dong. Karena kan dia penyedia jasa. Penyedia jasa sebenarnya akan sangat membantu. Nah, kenapa si peminjam ini menjadi merasa victim? Karena sebenarnya dia nggak paham bagaimana mengelolanya dan nggak menunaikan kewajibannya kan. Ulah Hmm. ketidakpahamannya tadi jadi berdampak kemana-mana. Jadi Oke, yang ngutangin yang disalahin jadinya gitu. hmm. Padahal kan ada Oke. klausulnya padahal. Jadi dari sisi pinjol tetap tidak ada masalah karena dia juga 60% itu terbantu ya usia produktif ya kan. Tetapi yang menjadi masalah ada 40%-nya ini. Nah, kita ngomongin yang 40%-nya ini. Walaupun 40% itu kan kalau dihitung berapa itu? 56 juta ya kalau misalnya kredit Ada ya, korbannya yang macet itu. Itu kan bukan angka sedikit, Bu. betul. Bukan angka sedikit walaupun lebih banyak yang terbantu, kira-kira begitu. Nah, gimana kira-kira biar mereka itu dari 40% itu bisa berkurang? Kira-kira apa yang dilakukan sebagai seorang pakar financial planner untuk anak-anak yang belum produktif ini? Kalau saya pribadi biasanya melakukan dari dua sisi sih. Pertama, yang namanya sisi pencegahan dulu. Agar nggak ada orang baru yang terkena, dia memahami bagaimana roadmap keuangan, bagaimana mengelolanya secara bijak, dan bagaimana dia segera punya income. Hmm, Baru dia punya tujuan. Nah ini yang awal, yang belum hmm, kena. Ibaratnya udah belum ada yang kena. sakit, Kalau sudah yang kena, belum. kalau sudah kena memang harus harus dilunasin ya kan? Masalahnya kan utang Nah, harus dilunasin. betul. Nah, mungkin cara pelunasannya ini bisa dengan restruktur. Dia paham nih kayak apa. Jadi minta Hmm, bantuan siapa dulu orang tuanya atau apa untuk menutupi. Kalau nggak nanti bunga berbunganya akan sadis. Kemudian juga diberitahu, kan ini ada naungan OJK juga. Di bawah OJK apa enggak aturannya? Yang repot ini kalau dia nggak di bawah benderanya OJK gitu loh. liar ya, Baik. ilegal. Ya, ketika liar ini kan dia punya ketentuan mau seberapa bunga berbunganya kita nggak bisa patok. Tapi ketika regulator masuk, itu ada dia tingkatnya. Hmm. Jadi ibaratnya kalau minjem pribadi nggak ada ketentuan, kita harus ngikutin yang memberi hutang.
Tapi kalau Hmm. OJK dia punya standar. Makanya sekarang Hmm. OJK juga minta kita concern ya. Kemarin saya diisi juga di perbankan, dia minta selipin bahwa pinjol ini menjadi keresahan dan perlu jadi concern. By the way Hmm. Pak, itu kebetulan yang kita sorot kan tadi usia itu ya. Hmm. Ini banyak kejadian sama orang-orang yang keluarga muda. Mau Keluarga muda. berkeluarga aja nikah udah ngutang. Hmm. Ya, mungkin dia pinjolnya jadi KTA gitu. Hmm. Kemarin saya ada klien yang saya bantu check up keuangan, udah sekian tahun menikah, gede banget utangnya. Saya kaget ini buat apa? Buat nikah, Hmm. Bu Nova. Hah? Buat nikah. Dia nikah dulu di ngutang. Karena pengen melihat, Dan itu kebayang nggak? Punya anak udah dua utang belum kelar. Ada baru mau lagi yang lain. menikah aja utang ya, mau menikah aja utang. Ini problem. Makanya saya bilang jadi bikin susah kan. Karena Heeh, tadi itu karena secara cintanya psikologi, cintanya udah membludak gitu, tapi kemampuan financialnya problem. Ya, Ibu Nova, jadi sudah ketemu nih ya, ketemu. Jadi solusinya adalah bahwa pinjol ini untuk usia produktif, kalau memang untuk bisnis dan mereka merasa terbantu, jadi lebih produktif, pinjaman itu menjadi produktif. Cuman kalau misalnya orang yang meminjam kalangan milenial untuk konsumtif jadi bermasalah, apalagi yang gali lubang tutup lubang. Nah, kalau kalau begitu berarti kita ngomongin yang konsumtif sama gali lubang tutup lubang. Ini kan jumlahnya sangat besar juga, Bu. Apa yang mesti dilakukan kira-kira yang efektif gitu untuk ya kalangan keluarga seperti saya ini kan harus aware terhadap anak-anak agar mereka memiliki literasi financial planner kira-kira gitu. Gimana menurut Bu Nova? sepakat Pak, perlu adanya kesadaran dan pemahaman tentang mengelola uang sih standarnya. Jadi Hmm. biasanya saya mulai dengan mengevaluasi tentang keuangannya seperti apa. Jadi kalau Mengelola kita uang orang tua atau mengelola uang gimana nih Bu? Kalau konsumtif kan mereka biasanya belum punya uang sendiri, mahasiswa-mahasiswi ya, itu rata-rata. pengertian pengelola keuangan ini nggak cuma uang orang tua atau orang tua anak, tapi mengelola uang ketika dia punya uang tuh diapain. Kalau dia belum Hmm. punya berarti dia harus siapin gitu. Hmm. Nggak menghalalkan segala cara dulu. Jadi ketika mengevaluasi ranah keuangannya, artinya gini, dia punya pendapatan nggak? Dia ada Hmm. pengeluaran rutin nggak? Jangan Hmm. sampai besar pengeluaran dibanding pendapatan. Karena ini nggak cuma milenial, milenial ini cuma mirroring dari orang tuanya juga nggak bisa kelola uang loh Pak. Jangan salah loh. Hmm. Yang saya justru banyakan adalah orang-orang yang kelihatannya berdaya, tapi Hmm. sebenarnya nggak berdaya di dalamnya. Kelihatannya hidupnya bagus, tapi begitu cek keuangan parah. Nah ini kan Hmm. kebaca sama anaknya. Jadi Hmm. pendidikan dini itu sebenarnya berasal dari orang tuanya dulu yang aware keuangan nih. Maksudnya Hmm. aware gimana? Paling gampangnya gini, ketika dia punya pendapatan ada tiga hasilnya. Hmm. Pendapatan dibanding pengeluaran. Idealnya adalah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau pendapatannya 10, pengeluarannya 7, 3 dia ada plus. Hmm. Itu oke untuk dialokasikan. Tapi kalau pendapatannya adalah 10, pengeluarannya 15, berarti harus ada yang di-review nih, ada yang di-adjust. Karena Hmm. kalau nggak nekat, pasti nutup pakai utang. Nah yang Hmm. repot kondisinya, itu pendapatannya minim, pengeluaran tetap ada, itu nganga lubang hutangnya. Jadi step Hmm. awal yang dilakukan adalah menyadari dulu, memahami dengan mengevaluasi keuangannya. Kalau saya analogikan seperti kita mau bertanding nih Pak, mencapai sebuah tujuan, ini mau lari, itu check up keuangan dulu. Ini check up kesehatan. Jangan nekat lari, jantung masalah, nafas nggak kuat, mati tengah jalan. Itu analogi keuangan. Jadi Hmm. kenapa sih orang dia kepengen mewujudkan hal-hal yang sebenarnya belum mampu, karena tingkat kesadarannya masih kurang, masih ikut-ngikut, nggak peduli segala macam cara dihalalkan. Dan ketika perilaku itu masih menjadi kebiasaan orang tuanya, itu anak juga lihat, gampang lantak, yang penting pakai dulu, biasa kartu kredit. Bedanya kartu kredit ya, bukan Hmm. pinjol. Karena usia dia belum punya kartu kredit, nggak diberi, anaknya juga pikir yang penting ada dulu lah gimana caranya belakangan ntar gue pikirin. Karena dia Hmm. nggak berpikir ke depan, dia nggak tahu roadmap-nya ngapain dengan keuangan. Idealnya keuangan tuh paling basic dia punya pendapatan dulu. Kalau belum Hmm. punya pendapatan, ini saya didik sama anak saya. Anak saya dia punya handphone, dia mau jalan-jalan, traveling sama temennya, itu saya didik. Kamu perlu sejumlah uang untuk disiapkan. Kamu punya uang saku, silakan kamu kelola, kamu pikirin gimana kamu bisa punya uang. Hmm. Dia bisa kreatif loh, nggak cuma pinjol, tapi dia bisa menjual online. Dijual barang, dia jual jasa, dia punya uang, dia berpikir menunjukkan tujuan keuangannya. Kalau dia nggak, dia punya tujuan tapi nggak tahu caranya, itu nanti jadi dengan pinjol.
Jadi sebenarnya ada tingkat pemahaman itu memahami konsep personal finance dulu. Kita harus punya pendapatan dulu nih. Pendapatan tuh bisa dari pendapatan uang saku, bisa dari dikerja Hmm. lagi, dapat ekstra lagi dari orang tuanya. Ketika prestasi diberi lagi penghargaan, dia jadi terinspirasi kreatif mencari sumber income gitu loh Pak. Nah mereka tuh udah pinter-pinter, banyak kok sekarang usia belasan saya mentor anak-anak muda, mereka punya banyak income karena Hmm. mereka punya tujuan. Tapi kalau mereka nggak punya income, mereka punya tujuan, karena ikut-ikutan yang terjadi kayak gitu. Bahkan dia bisa membohongi orang tuanya loh, Pak. Butuh biaya itu, tapi nggak di story nama dia ke kampusnya. Kan pakai untuk memenuhi gaya hidup atau ikut-ikutan tadi. Hmm. Awareness-nya belum ada. Nah, di situ yang ditimbulkan. Karena Oh, saya itu seorang maksudnya praktisi. pendidikan sejak dini itu ya, dari orang tua dulu sebelum ke anak ya. Betul. Jadi mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mampu Hmm. menyisikan, bukan menyisakan gitu loh. Itu yang paling basic yang perlu diberitahu dulu. Sebelum itu dilakukan, berarti kan harus punya sumber income. Parahnya kalau Sekarang, orang tuanya nggak punya ini ya, nggak punya pendapatan apalagi kan, pendapatan dari suami pasti kan, kalau nggak dia nggak bekerja. nah, Ah, artinya yang terjadi adalah ketika dia nggak mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, itu repot. Karena kalau hmm. kebutuhan sebenarnya udah disediakan sih cukup. Allah udah sediakan itu. Yang repot itu kan keinginan, Pak. Hmm. Keinginan ya, Benar nggak? Kalau mengontrol buat keinginan. makan, iya, makan itu kebutuhan, tapi makan-makan keinginan. Jalan itu kebutuhan. Tapi kalau yang jalan-jalan itu keinginan. Jadi kalau yang double-double ini yang perlu di-cut nih. Hmm. Artinya itu bercandaan saya kalau di kelas gitu loh. Jadi apa yang perlu dilakukan? Pertama tingkat pemahaman dulu. Makanya saya masuk itu biasanya ke levelnya kalau saya adalah yang UMKM, Mm-mm. yang tengah-tengah nih, atau yang mereka udah mau pensiun, biar mereka juga terdidik dan mereka bisa mendidik. Belakangan saya juga masuk akhirnya ke kampus tentang apa yang akan dijalankan mereka sudah masa kuliah ini. Mereka perlu mendapatkan income, mereka punya tujuan, mereka mau traveling, mau nikah butuh income. Solo produktif, gimana caranya mengasah kompetensi agar menghasilkan. Jangan kalap mata, kepengen segala macam, tapi nggak punya pendapatan, akhirnya terjebak dalam hutang. Gitu. Hmm. Karena kalau hutang terjadi, itu bukan cuma hutang nggak terbayar loh, tapi Hmm. depresi, mental health keganggu, studi jadi nggak kelar loh, nama Hmm. baik jadi tercemar loh, Hmm. orang tua jadi stres, ada bisa putus sekolah, ada yang bisa Hmm. bunuh diri karena ditagihnya saking malunya, dan itu fatal, nggak main-main. Kita bisa cek datanya banyak ya gitu. Hmm. Nah, setelah mereka memahami situasi itu, baru kalau saya mau beli ini, saya harus siapin, saya harus ngapain. Nah, tingkat itu loh Pak yang perlu distimulan, tingkat kreativitas untuk menghasilkan income. Kalau sekarang udah penyakit dari pangkas sudah. Ibaratnya kalau udah diabetes tingkatnya udah parah nih, buntungin kaki udah gitu loh. Kalau stadium tingkat 4B udah kemoterapi, udah kelihatan tuh. Penyelamatnya cuma satu doang, dilunasin. Dibantu dilunasin bukan dengan yang berhutang lagi, entah orang tuanya atau menjual aset gitu loh. Biar ada Hmm. efek jerah juga. Tapi kalau ini nggak disadari akan kekuatan lagi yang lain-lain gitu. Ya, Jadi itu tepatnya kira-kira untuk pencegahan dini itu kira-kira ada nggak gejala-gejala dari milenial? Itu kan bisa jadi mereka juga nggak cerita, Ibu. Tiba-tiba mereka terjerat gitu kan, langsung melakukan tindak pidana dan seterusnya. Itu pendeteksiannya bagaimana itu? Karena kalau karena saya anak pribadi kan kadang-kala juga nggak mau cerita kan? ya, ya kalau saya memang ada gap komunikasi hal yang berbeda lagi ya kalau soal kayak gitu. Tapi Hmm. melibatkan anak membuat artikel atau membaca artikel bareng saya rasa oke. Misal Hmm. contoh yang berbeda. Efek pornografi itu ternyata ngeri banget loh Kak. Bunda Hmm. baru nemu, kita lihat bareng yuk. Merusak Hmm. otak lebih parah daripada narkoba. Menurut kamu gimana itu? Hmm. Diskusi lah sama anak. Bunda belakangan kemarin ada dengar tentang pinjol mahasiswa sampai bunuh temennya, what do you think? Hmm. Jadi ada keterbukaan yang dilakukan oleh orang tua dan anak gitu loh Pak. Karena kestabilan itu penting, penting dulu nih. Jadi masuknya paling basic itulah dengan diri kita paham, kemudian keluarga kita rangkul, bagaimana mendapatkan edukasi itu. Memang perlu banyak penyuluhan, ibaratnya orang ngerti banget kesehatan itu jaga makan, istirahat yang cukup, makanan yang sehat. Tapi nggak semua orang menjalankan pola itu, karena tingkat kesadarannya belum kepegang. Gimana bisa intens? Makanya penyuluhannya perlu berlanjut nih. Orang tuanya dapat, anaknya dapat di kampus, tapi mereka juga bisa aktualisasi bareng-bareng gimana caranya. Memang jadi PR besar sih Pak. Jujur di Indonesia ini literasi keuangan tuh masih sangat rendah loh. Hmm. Terbukti dengan banyaknya orang terjebak dalam investasi bodong, utang yang nggak terkendali, plus mereka nggak ngerti instrumen yang tepat.
Jadinya kebangkrutan tuh di depan mata terlihat gitu loh. Dan efek-efek Hmm. yang lain. Makanya saya di sini sebagai educator, saya banyaknya melakukan itu fungsinya. Lebih kepada kesadaran keuangan, terus menyadari kebutuhan dan keinginan, bagaimana mereka bisa menyisihkan dulu, bukan menyisakan gitu. Itu perlu terapi, Pak. Nggak bisa cuma sekali dengan informasi 15 menit selesai sih. Hmm. Proses waktu itu menyadarkan. Jadi kalau tadi Pak Maruf bertanya, gimana nih untuk mencegah itu terjadi kepada keluarga yang berhutang? Lihat dulu kondisinya, ini udah stadium parah belum? Kalau parah, nggak ada jalan lain, jual aset dan Hmm. minta restruktur. Tapi kalau belum terjadi, nah itu yang menjadi concern saya sekarang. Ngamen nih. Jadi pencegahan agar nggak terjadi itu karena udah dikasih lihat jelek-jelek dan buruknya. So harus prepare kalau mau beli sesuatu, bikin anggaran, bikin tujuan, punya income. Banyak sumber income lain yang bisa dipakai. Saya stimulan anak-anak muda biasanya gitu. Banyak cara untuk menghasilkan income. Saya mentoring mereka di situ sebagai coach juga gitu loh Pak. Hmm. Jadi perlu mungkin juga sebelum mereka masuk kuliah juga anak-anak SMA perlu juga itu Bu ya, kesadaran tentang Yes, pengelolaan uang. yes, pengenalan tepatnya. Pengenalan tentang konsep uang. Kemarin saya udah ngajar juga di SMK gitu ya, di SMA yang saya cuma kenalkan dengan simpel. Tiga jenis uang yang perlu kalian punya dengan warna. Merah, biru, hijau. Uang merah ini dipakai untuk konsumtif. Apa aja kebutuhan kalian, tuliskan seberapa. Hmm. Biru ini uang perlu disimpan untuk masa hadapan. Karena kepengen kalian punya tujuan-tujuan keuangan. Mau buat apa kalau punya uang? Mau beli gadget, mau jalan-jalan, mau nikah, mau punya apapun harus disiapin. Dan uang hijau untuk menjaga uang merah dan biru tetap terpakai. Itu fungsinya kayak helm atau payung. Saya pengenalan kayak gitu, three color of money, dengan simpel aja. Jadi mereka Hmm. tahu, oh ternyata uang itu harus disiapkan sekarang dan nanti, nggak dihabisin sekarang semua. Kenapa ada hutang? Karena dia nggak mempersiapkan untuk hari nanti, nggak punya cukup likuiditas. So ketika dia butuh yang mendadak, jadi hutang itu ada dua sebenarnya. Hutang yang direncanakan, kayak KPR, kayak bisnis tuh oke. Tapi Hmm. kebanyakan hutang nggak direncanakan, karena dia memang nggak melakukan planning terhadap keuangannya. Terpaksa berhutang buat sekolah anak misalnya. Terpaksa hutang untuk rumah sakit. Terpaksa berhutang untuk biaya konsumtif. Itu panjang ceritanya Pak, bahasanya dalam. Jadi tadi literasinya memang perlu dipertajam lagi. Kitanya sadar dulu. Jadi ketika ngomong nggak cuma sekedar kamu kamuflase informasi, dia udah tahu tapi nggak lakukan gitu. Iya, Makanya iya, saya iya. bilang financial coaching tadi itu penting dilakukan. Dan saya biasanya masuk ke tiga komunitas karena keterbatasan saya. Saya masuk itu ke kampus, ke komunitas, dan juga ke corporate. Kalau corporate Kampus. tentang money management, kalau kampus tentang pengenalan, pemahaman sama gimana mereka sekiranya punya income yang positif gitu loh. Dengan sumber daya yang mereka punya. Kan banyak sekarang buat dapetin income. Dengan Hmm. digital, mereka bisa menjualkan produk orang lain. Dengan jasa, mereka bisa jadi apa gitu kan. Itu saya campurin mereka ke komunitas yang mau-mau mereka kayak apa. Stimulan mereka untuk produktif. Baru Hmm. mereka punya mau. Jangan maunya doang tapi nggak ngasilin. Orang tua Hmm. nggak berdaya. Mohon maaf Hmm. loh, perempuan kalau di banyak gaya tapi nggak punya sumber dana, dia bisa ngalalin segala cara loh. Hmm. Ada om-om yang baik bisa beli iPhone, dia bisa gadaikan dia punya harga diri. Karena cuma Hmm. kepengen iPhone doang yang nggak seberapa harganya. Dan itu Dia banyak lupa. Bu ya. Betul, padahal jauh lebih berharga dari barang itu. Saya Hmm. ngomong karena sama pelakunya, Pak. Ya Pelakunya ini merembet om-om begini. kemana-mana ya. Jadi masalah Yes, masalah kesadaran pengelolaan betul. utang apa itu rendah, akhirnya tergoda untuk melakukan sesuatu yang lain, ya merembet Betul. kemana-mana jadinya kan. Betul. Psikologi of money ini dampaknya luar biasa. Nggak cuma depresi atau gangguan dalam internal, tapi juga Hmm. efek dampak sosial yang banyak banget dampaknya. Hmm. Menyadar atau tidak, keluarga bisa depresi, antrian keuangan karena masalah keuangannya nggak beres dari awal. Perceraian bisa terjadi faktor ekonomi juga loh Pak. Jadi Ya ada kan? ada istilah gini Bu, ujung-ujungnya semuanya itu uang ya. UUD ya. Betul itu. Artinya ini yang perlu kita sadari karena semua siklus kehidupan kita tuh memerlukan alat tukar namanya uang. Kalau kita Hmm. nggak mampu mengendalikan, dia akan jadi kendala. Jadi fungsi kendali ini penting banget dengan ilmu. Nah, kabar kabar kurang baiknya adalah di Indonesia literasi keuangan, pendidikan keuangan secara personal kita nggak pernah dapat di kampus. Nggak ada Hmm. mata kuliah personal finance. Kita cuma Kecuali bahas orang saya yang anak masuk ya, masuk di fakultas ekonomi baru ngeh gitu ya. enggak juga Pak, saya anak ekonomi yang dibahas itu ekonomi perusahaan Pak. Rugi laba perusahaan Hmm. rasanya. Nggak Tapi pernah bukan ngomongin. person ya, individu ya. No,
Kita cuma bisa Hmm. dapatkan ilmu personal finance itu di kelas-kelas sertifikasi yang non formal. Hmm. Itu kelas Bisa yang jadi saya gini isi. Bu, orang yang dari lulusan Fakultas Ekonomi, dia kerja di perusahaan, tapi dia kemampuan mengelola uang pribadi dia parah kan gitu. Yes. Kalau Kan saya yang ambil analogi begini, itu perusahaannya fakta oke, Pak. dia bekerja berkontribusi terhadap perusahaan, ya kan? Dari sisi perusahaan menguntungkan, kan ada pendapatan. Tapi dari sisi pribadi dia dapat gaji, dia nggak bisa ngelola uang. Itu fenomena banyak ya, yang Betul, itu kira-kira fakta jadi Pak. masalah. Nah, ini analoginya gampang. Apakah orang semua yang bekerja di restoran pasti mampu masak? Hmm. Atau semua yang bekerja di departemen keuangan pasti mengerti uang? Ya, ya. No, Termasuk itu hal yang yang ada, berbeda termasuk soalnya. termasuk yang bekerja di bank ya. Ya, Ya, of ya. course. Kan sekarang semua anak didik saya perbankan, Pak. Saya kemarin tuh melatih para branch manager dan regional manager Hmm, bank swasta yang besar itu untuk apa? Mengedukasi masyarakat lebih tepat lagi, jangan cuma sekedar jualan produk gitu. hmm. Apakah mereka secara Itu pribadi yang ada saya masalah? alami. Ada masalah dengan financial planner? Secara pribadi, Justru apakah? mereka justru mereka studi kasus ngomong, wah betulan nih Bu, karena saya ada bawa kasus terus kita bahas. Bu, Hmm, ini kasusnya nyindir kami nggak sih? Kayaknya semua nama ini ada di sini deh. Mereka ngomong karena kita orang dewasa semua ya diskusi. hmm, Lalu dia minta ketemu sama saya. Ini secara posisi ini bagus kelihatannya, income oke. Tapi hmm, biaya hidupnya juga gede. Jadi dia juga butuh terapi. Pak, orang kelihatan sehat nggak sehat, itu buktinya hasil lab. hmm, Itu juga dengan keuangan. hmm. Orang kelihatan sehat atau enggak, itu ada cek keuangannya dulu. Bukan cuma sekedar rumahnya gede, mobilnya bagus, gayanya keren, belakangnya kering. Itu fakta loh, saya ngomongin. Iya, karena semua itu ditutupi itu ya dengan segala macam itu ya. Kelihatannya Ya, mewah makanya tapi menjadi parah ya. ya kelihatan berdaya, kelihatan bergaya tapi tak berdaya. Tak berdaya. Ya, ya, Terbukti ya. dengan pandemik ini banyak banget kebangkrutan karena nggak punya cukup likuiditas. Jadi kalau Hmm. kita ngomongin piramida keuangan, bayangkan ini bangunan rumah yang paling bawah tuh pondasi. Itu namanya cash flow. Cash Cash flow. flow-nya kudu positif dulu. Cash flow positif ini dengan hutang yang terkendali. Di atas cash flow, utang terkendali itu namanya dana darurat, liquid. Hmm. Paling nggak dia punya tuh 3 sampai 6 bulan. Karena Hmm. kalau dia nggak punya itu, ada masalah kecil aja, itu jadi pinjol, jadi ngutang, ya, jadi kemana-mana repot. Habis itu dia belum punya asuransi, proteksi. Karena kalau dia baru ngumpulin duit 30 juta, dicium nyamuk, itu masuk rumah sakit sepekan habis, Pak. Hmm. Kalau dia nggak punya yang namanya proteksi, itu merupakan pondasi keuangan yang aman. Setelah cash flow positif, utang terkendali, punya dana darurat, punya proteksi, itu basic basic piramida Hmm. keuangan. Baru sesudahnya mereka merencanakan yang namanya investasi. Jadi sebelum investasi ini, itu aman dulu, baru investasi kemudian. Baru tujuan keuangan terwujud. Yang repotnya lagi Pak, beberapa yang saya temukan, pinjol ini mereka lakukan untuk melakukan investasi. Hmm. Dengan asumsi, dia trading nih. Terus dia ikutan yang namanya investasi, scam investment, investasi bodong. Hmm. Wah lumayan nih, dengan gue punya 1 juta bisa ngasilin 150.000. Berarti kalau gue punya 10 juta, 1,5 juta nih. Hmm. Nah itu loh Pinjam. yang akhirnya minjam. Ternyata nggak sesuai dengan harapan. Awal-awalnya oke, lama-lama dia jadi kalap ngutang. Ternyata itu scam investment. Nah boro-boro dapat profit atau cuan, modalnya nggak balik, bunganya nggak tahu di mana-mana. Itu banyak loh. Jadi pinjol ini selain gaya hidup, itu bakal investasi yang dia nggak paham. Ya, sebenarnya kenapa saya bilang ini perlu dilakukan pemahaman tentang instrumen keuangan dan juga cara kerja. Dan ini jadi PR juga buat saya. Demikian tadi pembicaraan saya dengan Ibu Nova Diana, founder Amanah Uang Bijak. Ada beberapa kesimpulan, di antaranya adalah ada 3 tip peminjam. Yang pertama adalah untuk usaha kegiatan produktif. Tentunya dari sisi peminjam akan mendapatkan manfaat yang signifikan ketika mereka meminjam dan dapat mengembalikan uang pinjamannya. Tip yang kedua adalah peminjam konsumtif, artinya mereka meminjam untuk kebutuhan konsumtif, terutama untuk anak-anak milenial yang perlu diwaspadai karena mereka pada usia yang belum produktif, tetapi tidak bisa mengekang keinginan untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif. Yang ketiga adalah meminjam untuk menutup pinjaman yang lain, dan ini adalah lebih parah tingkatannya, dan di antara level yang kedua dan ketiga ini perlu diwaspadai.
Dan juga ada beberapa kesimpulan yang lain, diantaranya adalah tidak hanya dari korban milenial yang belum memiliki pemasukan sehingga ketika mereka meminjam tidak bisa mengembalikan dan mengakibatkan persoalan-persoalan, di antara yang paling besar adalah keterdesakan untuk mengembalikan tapi tidak memiliki kemampuan sehingga menggunakan cara-cara yang bahkan melanggar pidana. Dan tentunya tidak hanya milenial tapi juga orang tua mereka juga harus memiliki kesadaran tentang literasi bagaimana mengelola uang yang baik. Dan jika orang tuanya memiliki literasi yang baik tentunya dapat menularkan pengetahuan tersebut terhadap anaknya sehingga tidak menjadi korban pinjol. Dan selanjutnya bahwa pinjol juga ada yang legal dan ilegal. Tentunya yang legal adalah sesuai dengan aturan OJK dan terdaftar. Begitu juga sebaliknya pinjol yang ilegal ini yang perlu kita waspadai di luar ketentuan yang ada di OJK. Sekian, terima kasih kepada Ibu Nova dan juga teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.